Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radi Akmal, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 66702300053. Pada kesempatan kali ini, saya bakal ngebahas terkait salah satu isu politik lingkungan yang ada di daerah Kabupaten Tangerang. Tepatnya berada di Sungai Cirarap atau yang sering masyarakat sekitar sebut dengan Kali Hitam. Hal tersebut terjadi karena pencemaran terhadap sungai tersebut termasuk ke dalam kategori sungai yang sangat tercemar. Di mana pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas bukan hanya sekedar masalah lingkungannya aja, tapi juga ngebahas terkait kegagalan kegagalan dari tata kelola lingkungan serta konflik kepentingan dari berbagai aktor yang ada di sepanjang sungai tersebut. Oke, di sini ada PPT yang bakal saya tampilkan untuk membantu jalannya penjelasan terkait isu yang saya angkat terkait Sungai Cirarap itu sendiri. Oke, di sini teman-teman, kenapa harus memilih sungai? Karena sungai itu sendiri memiliki peranan yang sangat vital dan juga memiliki sebagai sumber kehidupan bagi manusia, baik itu sebagai sumber air, sarana aktivitas ekonomi, maupun sebagai bagian dari eh, aktivitas yang ada di sekitaran kita. Akan tetapi, ketika kita melihat kondisi sungai saat ini di beberapa tempat dan di berbagai tempat, terutama di daerah-daerah besar, kondisi sungai yang ada di daerah tersebut tercemar oleh aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Dan masalah ini sebenarnya bukan sekedar masalah yang bersifatnya lingkungan semata, akan tetapi masalah ini juga sebenarnya masalah politik karena berbagai kebijakan yang ada di suatu negara ataupun suatu wilayah itu bakalan menentukan terkait kondisi sungai yang ada di daerah tersebut. Nah, maka dengan demikian saya bakal mengambil terkait Sungai Cirarap karena Sungai Cirarap pun pada awalnya itu mempunyai kondisi sungai yang sangat bersih atau bisa dibilang cukup bersih lah, selayaknya sungai-sungai yang bisa digunakan untuk mandi ataupun kegiatan mencuci pakaian. Dan ini mungkin ketika kita temui di sungai-sungai lain yang sering digunakan untuk mandi ataupun mencuci pakaian, itu kan kondisinya masih dalam keadaan sungai-sungai ataupun kali dalam kategori bersih. Akan tetapi sungai di Cirarap ini sudah berubah, bukan hanya sekedar eh, 300 derajat atau 180 derajat, bukan teman-teman, tapi benar-benar berubah secara total. Di mana awal pencemaran itu sendiri mulai terjadi di awal tahun 2000-an, akan tetapi pada titik tertentu ataupun pada momen terpenting itu terjadi di tahun 2010, di mana awalnya air di Sungai Cirarap yang awalnya itu jernih, kini berubah menjadi keruh dan bau tidak sedap di beberapa titik. Dan selama tahun-tahun tersebut, air Sungai Cirarap tuh makin lama makin pekat warnanya menjadi hitam pekat dan makin menambah eh, bau tidak sedap juga yang awalnya hanya ada di sungai tersebut ketika masuk, kini mulai menyebar di sekitar area sungai tersebut. Dan pada momen saat ini, ketika saya menyampaikan isu tersebut atau isu ini, itu kondisi sungai ini em, lebih dikenal bukan sebagai Sungai Cirarap, tapi lebih dikenal sebagai Kali Item oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan sungai tersebut udah benar-benar berwarna hitam dan memiliki bau yang sangat menyengat. Bahkan bisa dilihat secara nyata kondisi sungainya itu udah bukan lagi sungai-sungai pada umumnya karena memiliki tumpukan sampah, memiliki busa, dan memiliki aliran limbah-limbah lainnya, teman-teman. Maka dengan demikian kita masuk ke dalam pencemarannya. Eh, dari Dinas DLHK sendiri bahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu mendapati terdapat 23 titik pencemaran yang ditemukan dengan 5 lokasi yang sudah ditindak pada tahun 2025 kemarin.
Akan tetapi diyakini jumlah tersebut kemungkinan masih cukup jauh dari total pencemaran ataupun total institusi yang berkontribusi terhadap kondisi Sungai Cirarap saat ini. Sumber pencemaran yang ada di Sungai Cirarap ini berasal dari berbagai varian, mulai dari limbah industri seperti halnya tekstil dan baja, kemudian limbah B3 dan oli bekas, serta ada aktivitas TPA Jatiwaringin yang ada di aliran sungai tersebut, serta aktivitas ilegal yang ada di sekitar sungai. Yang mungkin dilakukan oleh masyarakat sekitar seperti halnya membuang sampah di sungai tersebut, kemudian membuang oli bekas ataupun membuang limbah-limbah lainnya. Dampaknya, air yang ada di Sungai Cirarap yang sebelumnya itu masuk dalam kategori sungai yang bersih, bahkan bisa digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian, akan tetapi sekarang kondisi airnya itu masuk dalam kondisi tercemar berat, di mana air yang ada di Sungai Cirarap itu sudah tidak layak untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, serta hal tersebut merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Dan kecil kemungkinan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi tersebut, kecuali ikan sapu-sapu, teman-teman. Oke, terkait analisis dalam politik lingkungannya, aktor dalam masalah ini tentu saja melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah itu sendiri, di mana pemerintah dikesan lambat dan tidak mengeluarkan kebijakan yang semestinya untuk menjaga lingkungan kita, dan juga tidak menegakkan hukum yang berlaku untuk para pelaku-pelaku nakal tersebut. Kemudian dari sisi industri itu juga menunjukkan bahwasanya banyak sekali industri ataupun penggerak ekonomi yang ada di sekitar sungai tersebut, seperti halnya industri-industri berat, bahkan industri ringan, itu seringkali membuang limbah mereka ataupun melakukan tindakan ilegal sehingga mencemari kondisi sungai yang ada di Sungai Cirarap tersebut. Kemudian masyarakat juga kerap kali melakukan tindakan ilegal yang dapat mereka lakukan selayaknya membuang sampah sembarangan di sungai, kemudian membuang limbah-limbah lainnya yang sebenarnya itu termasuk dalam tindakan ilegal tanpa mereka sadari. Maka dengan demikian pencemaran yang terjadi di Sungai Cirarap menunjukkan adanya konflik dari kedua belah pihak, di mana ada kepentingan ekonomi dengan retorikanya di mana untuk menghemat pengeluaran dan yang lain-lain, serta dengan keberlanjutan lingkungan, di mana mereka yang concern terhadap kondisi lingkungan sehingga dapat mewarisi lingkungan tersebut untuk generasi yang akan datang. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menunjukkan bahwasannya adanya kegagalan tata kelola ataupun governance failure dari pemerintah Kabupaten Tangerang, bahkan Provinsi Banten itu sendiri, karena dianggap terlambat ataupun telat untuk menyelamatkan kondisi Sungai Cirarap itu sendiri. Nah, akan tetapi teman-teman, upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya udah ada, dengan ditandai akhir-akhir ini tuh mulai dari Pemprov Banten, bahkan pemerintah Kabupaten Tangerang itu udah concern terhadap kondisi Sungai Cirarap atau Kali Hitam ini, karena dilihat dari beberapa berita dan dari situs resmi dari pemerintah sendiri, baik itu pemerintah Banten ataupun Kabupaten Tangerang itu telah melakukan beberapa langkah, mulai dari penyegelan terhadap perusahaan yang melanggar dengan total tadi 23 tapi baru 5, kemudian ada penegakan hukum terhadap pelaku atau instansi pencemaran itu sendiri, serta melakukan normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Nah, akan tetapi sayangnya kenapa mereka concern terhadap ini tuh bukan karena kondisi sungai yang hitam itu, tapi lebih ke arah untuk menangani banjir. Ya, walaupun memang pada akhirnya nanti ke depannya itu bakal berpengaruh juga terhadap kondisi Sungai Cirarap. Nah, di sini sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwasannya lingkungan itu sama dengan tanggung jawab bersama, bukan sekedar
milik pemerintah ataupun milik masyarakat atau milik industri. Akan tetapi itu merupakan tanggung jawab bersama kita yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk menjaga, melestarikan sehingga kita dapat mewariskan untuk generasi yang akan mendatang. Karena tindakan kita akan menentukan nasib sungai. Mau itu tindakan negatif ataupun tindakan positif, pada akhirnya itu bakal berdampak terhadap nasib sungai yang ada di sekitar kita. Dan dari nasib sungai yang ada di sekitar kita bakal berpengaruh juga terhadap kehidupan ataupun aktivitas sehari-hari kita. Bahkan hal tersebut bisa uh, mengakibatkan kesehatan kita menurun atau menaik. Mungkin itu aja teman-teman terkait isu yang bisa saya sampaikan. Uh, Tetap jaga sungai kita, lindungi sungai kita, karena sungai adalah sumber kehidupan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.